Kita masuk kepada pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari beberapa bagian kebenaran firman Tuhan yang tentu saja kita akan membacanya semua nanti. Begitu. Saya Bapak Ibu bukan pengkhotbah, bukan penginjil, tapi saya pengajar. Kalau Bapak Gembala, tiga-tiganya Bapak Gembala masuk semua. Begitu. Jadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan berkhotbah tapi mengajar. Dan dari Desember tahun lalu saya mengajar atau berkhotbah berseri begitu. Dan ini masuk pengantar ketiga saya berdiri di sini. Untuk masuk kepada pasca kebangkitan, kenaikan, pencurahan Roh Kudus nanti begitu. Jadi ini hanya pengantar. Oke. Baik Bapak Ibu, pertama kita buka 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17, 18, 22 sampai 24. Saya baca singgung sedikit nanti ini. Oke, kita lihat dulu 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Nah, kita harus baca ini sehingga waktu kita baca ayat 18 dan bagian lain yang saya baca nanti Matius 28 ayat 2 ayat 18-19 Bapak Ibu tidak bertanya-tanya begitu. Kita lihat ayat yang ke-17, Bapak Ibu coba perhatikan di sana. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nanti kalau kita baca Matius 28 ayat 18, 19, 20, ini seolah-olah bertentangan, saling membantah. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang diilhami oleh Roh Kudus untuk setiap penulis kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada pertentangan satupun. Tidak ada saling menyalahkan, saling membantah, saling menyanggah, tidak ada. Semuanya saling mendukung. Karena itu, jelas apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus pasal 17, tidak membantah atau menyanggah apa yang tertulis di Matius 28 ayat 19. 20. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Dikatakan di sini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Jangan dipahami seolah-olah Paulus mengatakan baptisan itu tidak penting. Membaptis itu tidak penting. Tidak begitu. Ya. Ada konteksnya kenapa dia mengatakan begini. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa tidak bertentangan ketika Paulus mengatakan, aku diutus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Paulus ini rasul. Tugas utama seorang rasul adalah memberitakan Injil. Dan soal membaptis, itu tugas diaken-diaken. Inilah letak bagaimana Paulus menghargai, memperhatikan etika pelayanan. Jadi bukan untuk membantah Matius 28, bukan. Ya, sampai di sini Bapak Ibu paham. Yang berikut, kenapa Paulus mengatakan begini? Karena dari perikopnya tadi perpecahan dalam jemaat. Nah, ternyata ada kelompok-kelompok di jemaat Korintus yang mengagungkan, mengandalkan sosok-sosok tertentu dalam pelayanan. Jadi seolah-olah begini, Bapak Ibu mau dibaptis oleh Bapak Gembala atau oleh saya? Bapak Ibu lebih bangga dibaptis oleh Bapak Gembala atau lebih bangga dibaptis oleh saya? Pasti Bapak Ibu lebih bangga dibaptis oleh Bapak Gembala. Kira-kira begitu di jemaat ini. Makanya Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika kamu mengaku
kamu beriman terhadap berita Injil. Persoalan tetek bengek dalam pelayanan disingkirkan. Ya kira begitu. Dan yang berikut, Paulus sangat menentang. Nanti kalau kita baca seterusnya di bawah ya. Orang Yahudi dan orang Yunani yang mengandalkan akal pikiran, filsafat-filsafat. Paulus mau menunjukkan, saya berdiri memberitakan Injil, tidak mengandalkan, tapi mengandalkan berita Kristus yang disalibkan. Ya kira begitu. Bapak Ibu mengerti itu. Jadi tidak ada pertentangan. Kita masuk ke ayat yang ke-18. Dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya yakin kita semua di sini tidak masuk ke situ. Karena kita orang-orang yang percaya terhadap berita Injil. Dan kita ini produk atau hasil dari berita Injil itu. Pemberitaan itu. Kan begitu. Jadi kita tidak menganggap pemberitaan tentang salib sebagai suatu kebodohan. Kita lanjut Bapak Ibu, saya tidak baca yang lain. Ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nanti saya jelaskan sedikit berkaitan dengan bagian firman Tuhan yang lain. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi pemberitaan tentang salib itu berkaitan dengan Kristus yang disalibkan. Nah, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nanti kita jawab oleh bagian firman Tuhan yang lain. Saya tidak menjawab dari sisi Korintus ini. Nah, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Coba Bapak Ibu cari orang kuat di mana. Orang berhikmat di mana? Bapak Ibu tidak akan pernah temukan. Hanya di salib. Kekuatan Allah, hikmat Allah berpusat pada Kristus yang disalibkan. Oke. Nah, kita tidak membahas ini. Kita melihat berkaitan dengan bahwa kita ini produk atau hasil dari pemberitaan Injil. Dan Paulus mengatakan begini tadi. Sebab pemberitaan tentang salib. Atau ayat yang ke-22 dia katakan begini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ada apa gerangan sehingga Paulus ini begitu semangat memberitakan Injil? Pusat inti dari pemberitaan Injil itu adalah berita salib. Ya, Bapak Ibu ya. Paulus begitu getol memberitakan berita Injil. Apakah tiba-tiba Paulus langsung semangat saja begitu tanpa ada dasar? Pasti ada dasar kebenaran firman Tuhan yang lain. Yaitu dari Matius 28. Kita buka dulu karena ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tugas pemberitaan Injil, dasarnya dari sini. Matius 28. Jadi ketika Paulus berkata ini, sudah pasti dia memiliki dasar dari Matius 28. Ayat yang ke-18 sampai 20. Tapi kita tidak baca semua. Oke, Bapak Ibu coba buka. Matius 28, ayat yang ke-18 saya baca dulu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Bapak Ibu lihat baik. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Habis itu baru dia memberikan amanat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa
muridku. Tidak mungkin Yesus berkata, oh, karena saya sudah mau pergi, sudah mau naik, daripada mereka nganggur, ya saya kasih tugas lah. Tidak begitu. Ada dasarnya semua. Kenapa dia kasih tugas yang maha penting ini? Amanat ini. Karena di ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa Yesus sampai berani, saya katakan, berkata begitu? Kenapa? Kita buka dulu Bapak Ibu. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke berapa saja kita baca? 8 saja, tidak kita baca semua. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan seterusnya. Jadi ketika Yesus menyatakan di Matius 28 ayat 18 tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Hanya dia yang telah melewati persoalan salib itu, yang bisa mengatakan ini. Bapak Ibu sampai di sini nangkap ya? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Apa yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu tidak mungkin seperti yang saya katakan tadi, muncul asal-asalan tanpa ada kaitan dengan peristiwa yang lain. Tidak mungkin. Dasarnya untuk Matius 28 ada di mana? Di Lukas pasal 2 ayat ke-10 sampai 12. Kita coba lihat. Bapak Ibu, Lukas pasal 2 baru saja kita lewati di bulan Desember kemarin. Jadi dasar untuk Matius 28 amanat agung itu ada di sini. Kita lihat. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan sampai 12 saya akan singgung. Ya. Ayat 10 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, pada para gembala itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di Matius 28 ayat 19 tadi, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa atau semua bangsa muridku. Di Lukas pasal 2 ayat ke-10, malaikat berkata begini, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hubungannya bagaimana? Malaikat bukan memberitakan kelahiran saya loh. Memberitakan kelahiran pemilik surga itu. Dan pemilik surga juga tadi yang janji. Pergilah, yang memberikan kita tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kalau begitu ada kaitan erat yang tidak bisa dipisahkan. Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita lanjut supaya Bapak Ibu tambah mengerti hubungan ini. Ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa itu berkaitan dengan apa? Ayat 11 bilang begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu berita kesukaan besarnya. Hari ini telah lahir
bagimu juru selamat. Dikatakan selanjutnya ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, nanti kita lihat kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus itu sama di Yohanes 6 nanti. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ayat 10 dikatakan begini, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayatnya ke-11 bilang begini, kesukaan besar itu berkaitan dengan lahirnya juru selamat. Pertanyaannya, juru selamat dalam hal apa? Juru selamatnya dia selamatkan dalam hal apa? Juru selamat dalam hal apa? Nah, kita buka Matius pasal 1. Tidak terlalu lama lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu. Matius pasal 1. Ayat 21 sampai 23. Jadi lahir juru selamat berkaitan dengan apa? Di sini jawabannya. Bapak Ibu coba lihat. Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan sampai 23 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tadi dikatakan juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan begini di ayat 21. Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi juru selamat yang lahir itu berkaitan dengan penyelamatan umatnya dari dosa mereka. Tidak seperti pemahaman orang Yahudi. Mesias juru selamat yang akan datang itu berkaitan dengan urusan politik. Yaitu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus tadi, pasal 1 ayat 22-23. Bagi orang Yahudi batu sandungan. Bagi orang Yunani kebodohan. Nah, ini yang tidak masuk akal nih. Karena baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Kalau tidak masuk ke sini, dong tidak akan percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Persoalannya di sini tadi. Juru selamat. Berkaitan dengan dosa. Kok juru selamat? Tapi mati disalib secara terkutuk. Juru selamat macam apa ini? Makanya bagi mereka salib itu suatu kebodohan tadi. Ini tidak masuk ke sini. Masa juru selamat mati? Nah, itu bagi orang Yahudi, orang Yunani sama saja. Mereka menuntut tanda dan orang Yahudi orang Yunani menuntut hikmat. Tanda dan menuntut hikmat dua-duanya terletak di sini. Kalau tidak masuk ini, makanya mereka tidak percaya salib. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Menyertai kita yang mana? Nah, kita yang percaya terhadap berita Injil. Menyertainya sampai kapan? Matius 28 ayat 20 mengatakan, sampai pada akhir zaman. Kenapa dia menyertai sampai pada akhir zaman? Berkaitan dengan tugas pemberitaan Injil.
Jadi kalau saya dan Bapak Ibu sudah mengecap kasih karunia melalui hasil pemberitaan Injil, melalui pemberitaan Injil, kita tidak boleh duduk diam. Karena pemberitaan Injil itu bersifat estafet. Dan tidak perlu takut. Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bukan hanya itu. Dia menyertai sampai pada akhir zaman. Kenapa begitu? Kenapa waktu Yesus naik ke surga dia janjikan satu penolong itu? Pribadi yang lain yaitu Roh Kudus. Kenapa? Kenapa Roh Kudus sampai itu berkaitan dengan pemberitaan Injil ini? Karena kalau Injil itu hanya diberitakan berdasarkan ini, otak kita, pengalaman, pengetahuan kita, seperti kata Paulus tadi, itu tidak akan pernah bisa berjalan. Kristus Allah harus menjamin, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Kristus harus menjamin bahwa aku menyertai pemberitaan ini sampai kesudahan alam. Dan Kristus juga menjamin Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai, menuntun, memberkati pemberitaan Injil itu. Supaya apa? Supaya kita mengecap kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang disampaikan oleh para malaikat di padang Efrata. Nah, sampai di situ Bapak Ibu saya kembali sedikit. Di Lukas pasal 2 tadi. Bapak Ibu bisa ikuti ya, mau selesai ini. Lukas pasal 2. Juru selamat tadi, berita kesukaan besar berkaitan dengan lahirnya juru selamat. Tapi dikatakan inilah tandanya bagimu. Kamu akan temui juru selamat itu terbungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Nah, kenapa harus palungan? Kenapa lampin? Kenapa lahir di Bethlehem? Berkaitan dengan itu. Bethlehem apa Bapak Ibu? Rumah roti artinya. Dan palungan itu tempat makan minum hewan. Ketika Yesus lahir, dia menggantikan itu. Di palungan itu tidak lagi ada jerami di sana. Tidak lagi ada air yang disediakan oleh para gembala di sana. Tapi dia menggantikannya dengan dirinya. Karena itu kita coba baca di Yohanes pasal 6. Ini semua terakhir ini Bapak Ibu. Yohanes pasal 6. Saya tidak baca semua. Yohanes pasal 6 tentang roti hidup. Ayat 33 nanti kita lompat ke beberapa ayat selanjutnya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Tempat makan domba itu harus di palungan. Makanya Yesus tidak lahir dan berbaring di istana raja. Makanya Yesus tidak lahir berbaring di bait Allah, lebih keren. Tapi harus berkaitan dengan domba. Karena domba hidup dari makanan dan minuman yang disediakan. Di ayat 6 dia katakan begini. Ayat 33 pasal 6. Karena roti yang dari Allah turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Lebih jelas kita baca, saya singkat saja Bapak Ibu. Kita baca agak panjang sedikit ini. Ayatnya yang ke-48. Dikatakan begini. Akulah roti hidup.
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi makan roti, bahkan di Bethlehem sekalipun pasti mati. Tidak ada jaminan itu untuk hidup yang kita jalani. Sampai mengalami kelaparan di rumah roti, Elimelek mengungsi ke Moab. Tapi roti yang ini beda. Kita lihat Bapak Ibu. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semua ini digenapi di mana? Di kayu salib. Makanya inti dari berita Injil, pemberitaan Injil itu harus berkaitan dengan salib. Yesus yang tersalib, yang mati untuk menebus dosa kita. Waktu saya diskusi dengan Bapak Gembala di Pastori, saya dapat satu hal yang luar biasa. Bapak Gembala bilang begini, bayangkan, dia adalah hakim di atas segala hakim. Kita terdakwa. Tetapi hakim di atas segala hakim itu, dia mau jadi terdakwa untuk membebaskan saya dan Bapak Ibu dari kutuk dosa dan maut. Supaya kita mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Kematian itu tidak berlaku lagi, tidak berkuasa lagi untuk menghalangi kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Untuk bisa menikmati hidup kekal yang Tuhan sediakan. Untuk menikmati penyertaan Tuhan yang dikatakan tadi sampai akhir zaman itu. Kita mengecap itu semua dalam berita salib. Bayangkan Bapak Ibu, betapa kasih Allah luar biasa. Hakim di atas segala hakim mau jadi terdakwa supaya tuntutannya, vonisnya itu dia ambil alih. Seharusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang dihukum, dia ambil alih itu. Begitu luar biasa, Bapak. Dan inilah yang diagungkan oleh Paulus. Kita ada karena hasil pemberitaan Injil. Dan hari ini saya Bapak Ibu ada di sini. Karena apa? Hasil pemberitaan Injil. Akhirnya apa? Kita dalam iman percaya kepada Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan akhirnya pula kita benar-benar melihat, menikmati apa yang dikatakan oleh para malaikat di padang Efrat. Hari ini aku menyampaikan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Menjadi nyata bagi orang-orang beriman. Termasuk saya dan Bapak Ibu hari. Kita akan menikmati itu.
Kita sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita akan disertai, dituntun, dibimbing sampai pada akhir zaman. Apalagi yang kurang. Itulah Paulus mengatakan, di dalam salib itu terletak kekuatan dan hikmat Allah. Biar pintar bagaimanapun tembus langit, kata orang-orang Yunani, tidak akan pernah bisa menyaingi atau menyamai karya salib. Karena tidak ada hakim di atas segala hakim mau jadi terdakwa. Tidak masuk di otak mereka, tapi itulah kekuatan Allah, hikmat. Karena di situ hidup kekal bersama dengan Tuhan, kita akan nikmati. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada di sini hari ini, jangan menyia-nyiakan setiap kebenaran yang kita dengar. Dan hari demi hari harusnya kita pacu diri kita untuk lebih mengenal Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Jangan lari kepada yang lain. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa menjamin hidup kekal. Tidak ada yang lain. Itu saja firman yang saya bagikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya yakin setiap kebenaran itu ditaburkan. Dan kalau setiap benih itu ditaburkan, dan ada hati, tanah hati yang siap untuk menerima itu, pasti dia akan bertumbuh dan berbuah di situ. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku Injil itu. Seperti kata Paulus, saya hanya bermegah di dalam salib Kristus. Karena di situ jaminannya bukan hanya hidup untuk hidup saat ini, tapi sampai pada kekekalan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.